Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, sehat semuanya? Kurbannya gimana? Sudah disembelih apa belum? Belum. Kalau sembelih sekarang yo rasah nih. Diingatkan besok Sabtu puasa Arafah. Siap nih? Kecuali yang datang bulan, ibu-ibu. Wonten kodok napa mboten? Mboten. Kalau sudah masanya puasa Arafah terus punya uzur karena tidak bisa datang bulan misalnya nggih, maka tidak perlu nyaur. Paham ibu-ibu? Nih, sekarang kita lihat 8 hadis dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membicarakan tentang perihal kurban. Ini perlu kita samakan pemikiran terlebih dahulu. Nah, jadi ini bapak-bapak semua dengar, nggih. Ada yang jadi takmir, tolong takmir-takmir yang di luar masuk semuanya. Yang di pinggir jalan. Suruh masuk. Siap. Enggak masuk besok ora tak naik kurban. Yang banyak ribut juga enggak dikasih kurban. Yang motong-motong ustadznya bicara, oh sesuk ora tak naik. Tak blacklist. Ora iso ae. Ora adil kepiye to? Itu tambah meneh kuwi ora dine iblas ya jelas tuh. Jadi yang hadir semuanya ini ada takmir, ada rois, ada mungkin Pak Duko, ya ada tokoh-tokoh sini nggih. Nah ini kita samakan pemikiran nih. Biar nanti besok nggak takmirnya itu nggak protes, biar nanti jamaahnya juga nggak protes. Nanti malah nanti ada jamaah yang protes ke takmir. Kok kayak gini toh Pak? Nah, nanti masih tanya-tanya kayak gitu. Nah ini perlu kita pahamkan sama-sama. Setuju mboten iki ibu-ibu? Jadi jenengan nanti nggak ada yang protes ke takmir lagi, takmir juga nggak protes ke jenengan. Ini nanti yang semua sama-sama hadir niki nggih. Jadi biar sama pemikiran. Contoh tadi itu ada penyuluhan kurban. Sudah diingatkan sama Pak Dokter, tadi kalau penyembelihan kurban, mau proses penjagalan, penyembelihan, mau proses pengulitan, tidak boleh ada rokok. Paham Bapak-bapak? Ini wis tak ngomong loh sekarang ini. Ibu-ibu nanti dengar ini nggih. Besok jenengan lihat ada yang rokok, diingatkan. Kalau bisa semuanya itu sepakat, terus nanti buat aturan. Besok di area penyembelihan kurban ini tidak boleh ada asap rokok. Tolong rokoknya dimatikan. Kalau enggak, tolong orangnya dimatikan nanti itu. Wes nganggo emosi tenang dia. Harus ngel-ngelan sih. Apa pengaruh rokok coba? Itu tadi sudah diingatkan. Kurbannya untuk dagingnya nggak steril, nggak sehat. Karena ada apa tadi? Asap rokok. Kayak orang ngel-ngelan bapak-bapak terutama nih gitu. Nanti takmirnya ingatnya gini, nanti jamaah protes, masuk kayak mana dilarang. Wah. Nanti jamaahnya yang protes. Ada juga jamaah mau ingatkan, takmirnya yang malah merokok meneh. Nah, ini diingatkan makanya sama-sama. Jadi yang ini wes paham, nggih. Takmirnya pun paham, terus jamaah juga. Ini demi jenengan loh ini.
Itu tanda rokok saja buat masalah itu pada daging loh, coba lihat itu. Gara-gara rokok saja, apalagi pada manusia, ini pada daging. Ini setuju apa mboten niki? Setuju. Bapak. Setuju. Mudah-mudahan seseorang rokok terus mbok leren rampung dah kuwi lho. Ini penting sekali. Ya itu ya. Jadi diantara tujuannya kayak gitu. Sekarang kita lihat nanti 8 hadis. Saya jelaskan singkat. Nanti setelah ini saya buka tanya jawab. Tolong tidak bubar, biar nanti selesai gitu loh. Ya, ibu-ibu orang bubar meneh lagi ibu-ibu. Nanti ada yang mau nanya. Ini penting ini. Sekarang saya buka pertanyaan nanti. Yang penting tanya nggak lama-lama, langsung gini orang cerita. Tanya singkat, Ustadz ini boleh nggak? Gitu aja, aku wis paham kok. Nggak usah cerita panjang-panjang, agur 10 kata aja, 10 kata untuk pertanyaan. Wah, saya sudah paham. Nggak usah cerita-cerita panjang lebar itu loh. Ustadz, saya punya sapi begini, kambing begini, ini begini. Ternyata sah apa ora? Wah, gampang itu. Sapa enggak itu nanti tak jawab. Cuma gitu aja, kok nggak usah panjang lebar. Paham nggak Bapak? Nanti siapkan mic nanti. Nah sekarang kita baca singkat, tak baca nanti Mas Idi nanti baca, terus tak jelaskan singkat-singkat untuk hadis yang ada sampai 8 hadis. Kita lihat hadis pertama, hadis 1355. Memilih hewan kurban, yaitu milih hewan yang terbaik. Ada yang belum dapat buletin? Mana? Telat. Ini telat apa? Ini tuh Pak? Apa habis buletinnya? Berarti lebih dari 2000 ini jamaah. Mana yang belum itu ada? Nah, baca. Langsung arti aja Mas Edi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa berkurban dengan 2 gibas domba jantan putih yang bertanduk. Lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir. Dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibas tersebut saat menyembelih. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya. Muttafaqun alaih. Dalam lafaz lain disebutkan saminain, artinya 2 gibas gemuk. Dalam lafaz Abu Awana dalam kitab sahihnya dengan lafaz saminain, artinya gibas yang istimewa atau berharga. Dalam lafaz Muslim disebutkan saat menyembelih beliau mengucapkan Bismillah wallahu akbar, artinya dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar. Nah, sekarang kita lihat hadis Anas bin Malik. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berarti pernah berkurban. Namun hukum kurban nanti kita akan lihat, ada ulama katakan wajib, ada yang katakan sunnah. Namun di sini diterangkan, kurban itu ada syariatnya dari Kanjeng Nabi. Dan ini syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika Allah memerintahkannya, dia memerintahkan pada beliau dalam mimpi untuk menyembelih putranya sendiri. Siapa putranya yang mau disembelih? Ismail. Ismail itu ibunya siapa? Bapak-bapak, Hajar apa Sarah? Hah? Apa bingung jenengan ini? Sarah apa Hajar, Bu? Pak Sudar. Hajar. Nah, ketika diperintah Ibrahim mau jalankan, ternyata Allah punya keinginan lain. Tadi tidak jadi menyembelih putranya sendiri, padahal itu yang dia inginkan dari putranya tadi, memputra kesayangan, karena nunggu lama. Wong nikah karo Hajar aja nggak punya keturunan, nunggu lama sampai tua. Terus akhirnya Hajar bilang, sudah kamu nikah dengan pembantu saya saja. Akhirnya dengan Saroh hamil. Hajar merasa gimana? Masa dengan saya selama ini tidak hamil, kok dengan Saroh itu jadinya hamil. Lahirlah putranya Ishak saking Saroh. Kemudian akhirnya dengan Hajar, alhamdulillah dikaruniai putra Ismail. Nah, Ismail ketika mau disembelih, akhirnya Allah takdirkan diubah jadi seekor gibas domba. Itulah yang akhirnya nanti
beli. Akhirnya syariat itu kita pakai saat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyembelih kurban. Yang menyembelih Nabi sendiri. Berapa ekor tadi? 2. Berarti kurban bisa 2 ekor. Orang pelit-pelit. Paham Pak? Uangnya banyak, rezekinya banyak, mau 2 juga boleh. 2 kambing boleh nggak? Boleh. 2 sapi? Boleh. 2 kipas kalau di sini. Nanti saya ceritakan Nabi punya lebih banyak lagi daripada 2 gibas tadi. Nah lalu di sini ciri-cirinya apa? Warnanya putih. Ada kambing Jawa warna putih nggak? Ada? Blasteran berarti. Memang asli? Hah? Belang, putih belang ya toh? Putih belang hitam gitu ya? Nah, kalau sini milih warna putih. Nah, berarti memang domba. Domba warna putih. Terus milih yang punya apa ini? Apa bahasa nih? Nah, ini terserah mau pendek apa mau yang ini terserah. Yang penting ada. Nggak ada juga orang masalah. Terus di sini dikatakan saat nyembelih Nabi letakkan kakinya itu di pipi. Ya di sini maksudnya. Bukan injak mukanya gini bukan. Nah, di sini. Terus digunakan nanti tangan kanan sambil ucapkan Bismillah wallahu akbar. Lantas hewan kurbannya disembelih. Sini ciri-ciri yang terbaik itu apa? 1, hewannya itu lemu. Lemu ini murah apa larang ya? Hah? Bisa nggak saya minta, Pak, jenengan Belantik toh, carikan saya paling murah namun lemu. Bisa? Bisa dicari namun ora dituruti, ya jelas. Iya kan? Napa meneh ngomong apa? Apa Belantik kuwi, Pak? Oh, Belantiknya suruh nyolong. Oh, rasa kurbane ora ditompo jelas. Ngil-ngilan ya iki ya. Pertama di sini lemu, gemuk. Terus yang kedua berharga. Jelas tuh kalau lemu kan berharga. Terus di sini tadi dibacakan saat nyembelih Bismillah wallahu akbar. Nah, tadi ada syariat lagi, sahibul kurban yang punya kambing itu bagusnya nyembelih sendiri. Yang punya kurban, yang punya kambing kalau bisa nyembelih sendiri. Bisa nggak ini Bapak? Bisa ora ya Gi ya? Hah? Cuma sekaro kambing ora wani iki kepiye to seseorang ndikon jihad we. Dengan kambing dulu. Nanti latihan. Siap nama mboten iki Bapak? Ini mau dengan kambing aja latihan, kamu memang awal-awalnya ya takut namun ya berikutnya ya gampang. Insyaallah. Jangan kasih sama yang sepuh-sepuh terus, sepuh-sepuh nggak punya tenaga lagi, yuk kasihan. Cari yang nom-nom itu loh. Dan yang nom-nom itu belajar untuk nyembelih kurban. Nah, terus di sini itu cara dan pemilihan hewan. Berarti kalau kita milih hewan, milih yang terbaik. Kalau diberi kelapangan rezeki. Terus kita baca hadis kedua, doa ketika menyembelih kurban. Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kibas domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam dan sekeliling matanya hitam. Lalu kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan kurban. Beliau pun bersabda, asahlah dengan batu pengasah. Kemudian Aisyah mengasahnya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaringkan hewan tersebut lalu menyembelihnya. Saat menyembelih beliau mengucapkan Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, Nabi pernah menyembelih lagi
beliau perintahkan dulu ambilkan gibas domba jantan. Dombanya ciri-cirinya lihat sini ya. 1, bertanduk. 2, kuku perutnya hitam. Kukunya hitam. Jadi terus bagian apa? Perutnya juga hitam. Dan sekeliling matanya. Sekeliling matanya sini loh. Apa istilahnya ini? Nah, sini ya. Kelopak. Sini sekitar sini loh. Hitam. Ya kayak kacamata nih, terserah. Terus dijadikan kurban sebelumnya pisaunya diasah. Paling bagus milih yang paling tajam, biar nanti nggak bolak-balik kalau nyembelih. Ya, lebih cepat lebih baik. Ustadz boleh nggak ini sekarang nyembelih? Ternyata ini nggak tajam. Terus seketika itu lagi ambil pisau yang baru terus lanjutkan nyembelih lagi, boleh atau tidak? Kalau jenengan ada yang bilang nggak boleh, secara hukum boleh. Secara hukum tetap boleh. Ini nggak tajam ya, sudah nyembelih. Waduh, ini kok ini sekali ya, berat sekali ya. Terus ganti, ambil pisau yang baru, lanjutkan. Boleh atau tidak? Boleh. Anggapan jenengan yang biasanya nganggap kalau ini diangkat nggak boleh lagi, itu cuma masalah adab. Secara hukum masih boleh. Namun kenapa ini nggak boleh? Orang-orang bilang nggak boleh karena memang kita inginkan seketika nyembelih itu langsung. Jadi nggak bolak-balik, nggak gitu betul. Tadi ada di video tuh, tadi Takmir lihat kan? Nah itu bukan kayak gitu. Bukan, ini nggak tajam, itu cuma pakai pisau dapur. Pisau istrinya diambil lagi itu, coba lihat. Mau beli persiapkan sendiri gitu loh. Makin cepat makin bagus dari sini. Makanya diasah tadi, ditajamkan pisaunya. Disiapkan ini untuk khusus untuk kurban. Nah setelah diasah, namun ingat aturannya nanti ketika diasah pisaunya tadi tidak boleh dipamerkan pada kambing ngopo sapi. Nggak boleh nih. Ntar lagi kowe iki giliranmu to le. Siap-siap kamu. Nggak boleh. Tadi sudah disebut tadi stres itu. Ini kan nanti istilahnya kan stres itu. Akhirnya kabur itu sapi ini. Ya, kambingnya ngamuk-ngamuk pokoknya. Karena sudah stres duluan. Tadi itu dokter nggak bahas dari sisi hukum itu, namun sudah betul itu. Memang kayak gitu. Dampaknya ada. Hewan itu juga yang lain lagi nunggu ngantri untuk nyembelih itu nggak boleh lihat temannya itu di depan itu. Ya Allah, itu pembantaian saya nanti setelah itu kayak gitu juga. Itu sudah stres. Ini di sini tempat penyembelihan. Nah ini di balik ini ada hewan-hewan yang belum. Nah itu disimpan di sana itu tunggu giliran. Nggak boleh yang di belakang itu lihat. Paham ini Pak? Sampai Imam Nawawi itu jelaskan juga. Ini tempat penyembelihan sini. Dari sana itu mau apa istilahnya? Mau dipindahkan ke situ. Lewati sini baiknya enggak, karena nanti dia lihat di tempat penyembelihan itu. Itu nyakiti hewan, tidak berbuat ihsan pada hewan. Makanya sini ada syariat, diasah pisaunya, namun tidak di hadapan hewan. Setelah itu kambingnya tadi, dombanya dibaringkan. Berarti cara menyembelih kambingnya itu dibaringkan. Apa istilahnya? Nah, di sisi apa tadi yang kita bahas? Kiri. Ustadz, ini ada sapi yang kabur. Karena mungkin baru pertama kali keluar dari kandang. Iya toh? Biasanya itu ada yang stres langsung. Akhirnya dia kabur. Nggak sempat dibaringkan. Dalam keadaan berdiri berarti. Atau dapati di tempat situ. Ya. Boleh nggak langsung? Karena keadaannya sudah nggak bisa lagi langsung disembelih. Keadaan seperti itu langsung. Bismillah Allahu Akbar. Boleh atau tidak? Boleh. Karena keadaan darurat. Nggak sampai dibaringkan tadi. Namun kalau untuk unta itu cara nyembelihnya itu dia sambil berdiri. Ditusuk itu di bagian lehernya.
Khusus untuk unta saja. Makanya disebut kalau unta itu wanhar. Fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu artinya menyembelih khusus untuk unta. Lalu disebutkan di sini tentang doa untuk orang yang berkurban. Nabi sebut Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kalimat umat Muhammad cuma khusus untuk Kanjeng Nabi. Kalimat untuk keluarga Muhammad berarti kurban boleh untuk satu keluarga. Satu keluarga syaratnya apa? 3 syarat. Satu rumah. 2 apa? Punya hubungan keluarga atau itu istrinya. 3 ditanggung nafkah. Kalau ada seperti ini, boleh satu rumah tadi diniatkan untuk pahala kurban. Maka disebut kayak tadi. Bismillah, Allahumma taqabbal min siapa? Keluarganya disebut lagi. Boleh. Jadi satu kurban boleh ikutkan pahala untuk satu keluarga. Satu dusun boleh enggak? Enggak. Satu desa? Tidak. Satu sekolah? Enggak. Kita lagi bahas kurban. Terus hadis yang ketiga, hukum kurban wajib atau sunnah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Al-Hakim mensahihkannya. Akan tetapi ulama lainnya mengatakan bahwa hadis ini mauquf, yaitu hanyalah perkataan sahabat. Yang tepat hadis ini hasan dan itu perkataan sahabat. Situ menunjukkan siapa yang punya kelapangan rezeki. Sekarang harga kambing paling minimal berapa biar jadi kurban? 2 juta. Berapa Pak? 2 juta. Berarti punya kelapangan rezeki 2 juta rupiah. Ini berarti di luar nafkah ya, istrinya tetap dikasih nafkah. Masih ada kelebihan. Kelebihan rezekinya punya kelapangan ada 2 juta. Maka dengan kelapangan rezeki ini baiknya berkurban. Sampai di sini kena ancaman. Siapa yang tidak berkurban janganlah dekati masjid kami. Artinya ancaman. Maka bagi yang punya kelapangan rezeki baiknya tetap berkurban. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak berkurban dengan cara berutang? Misalnya di awal bulan belum gajian, di akhir bulan baru gajinya keluar. Sekarang ngutang dulu, insya Allah akhir bulan tak bayar. Boleh nggak? Boleh. Berarti boleh berutang untuk kurban? Boleh. Sekarang arisan kurban boleh atau tidak? Boleh. Ibu-ibu, jenengan punya arisan nggak? Banyak, ada terah, ada rombongan, ya toh? Ada kumpulan ibu-ibu macam-macam. Arisan secara hukum boleh nggak arisan? Boleh. Kok bingung nih, ibu-ibu? Kenapa boleh? Arisan itu koyo judi loh nanti jadinya itu. Diundi nggak? Undi nggak? Judi berarti toh? Protes. Sekarang kalau judi semuanya dapat nggak? Nggak. Kalau arisan dapat, namun apa? Gilir. Ya toh? Ada 20 yang ikut arisan, nanti ngantri sampai nomor 20. Kalau judi tidak, maka arisan bukan judi. Nah sekarang tadi ketika arisan, misalnya arisan kurban ada 5 orang. Tiap tahun pengen ada nama yang keluar untuk satu kambing. Kalau sudah keluar tahun pertama namanya, oh ini nama si A, berarti giliran tahun berikutnya nyaur utang. Iya toh? Ya. Sama dengan arisan kayak gitu toh ibu-ibu?
Sama enggak? Sama. Namun kalau dia dapatnya belakangan, setelah nomor 5 nanti baru dapat, berarti nabung. Nabung boleh enggak? Boleh. Utang boleh enggak? Boleh. Punya utang boleh tidak? Boleh. Jenengan punya utang enggak? Punya. Nah. Wes kena meneh. Kalau utang boleh, maka arisan juga jadi boleh. Tinggal kemampuan. Yang salah itu kalau sudah dapat arisan malah kabur. Orang nongol meneh. Masih ngantri 20 wes lunga. Ora tau mangkat bapak itu. Ya Allah. Sudah dapat. Ada nggak kayak gitu? Wadah. Mungkin orang lain bingung kok, itu namanya kabur dari utang. Kabur dari utang nggak boleh. Nah ini sudah. Sekarang hadis keempat, waktu penyembelihan kurban. Jadi kesimpulannya tadi, arisan kurban juga boleh. Sekarang waktu penyembelihan kurban. Dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, aku pernah menyaksikan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau selesai menunaikan sholat Idul Adha bersama para jamaah, lalu beliau melihat pada ghanam atau kambing yang telah disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, hendaklah ia mengulanginya. Dan yang belum menyembelih, hendaklah ia menyembelih dengan menyebut bismillah. Lihat waktu penyembelihan kurban. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai menunaikan sholat Id, berarti kurban disembelih setelah sholat Idul Adha. Makanya tadi di awal saya tanya, kurbannya sudah disembelih apa belum? Wah, belum boleh. Wong sholat Idul Adha saja belum. Maka siapa yang nyembelih sebelum Idul Adha tidak disebut kurban. Namun disebut apa? Makan daging. Enak atau tidak? Enak. Namun kan kita lagi bahas kurban. Nah makanya tadi saya jelaskan sama bapak-bapak tadi, ingat penyembelihan ada dua macam. Yang pertama apa? Kurban. Yang kedua ada yang nyembelih cuma tujuannya untuk nyari daging. Kalau tujuannya untuk kurban, berarti sudah harus manut aturan, karena kurban itu ibadah. Kalau tujuannya untuk nyari daging, perlu pakai aturan nggak? Tidak perlu. Mau kambingnya nanti umurnya tidak sampai 1 tahun, orang masalah. Mau patungannya untuk 1 kambing 100 orang, orang masalah. Yang penting apa? Yang penting sudah makan, dagingnya ada. Namun kalau kita bahas kurban harus manut aturan. Di sini disembelih setelah sholat Idul Adha. Idul Adha dilakukan sholatnya berjamaah, maka tidak boleh sholat Idul Adha seorang diri. Bagi yang mau berangkat sholat Idul Adha ada anjuran tidak sarapan dulu sebelum sholat Id. Namun ini berlaku bagi yang punya daging kurban. Yang punya kurban, yang nggak punya nggak usah pakai aturan tadi. Artinya boleh sarapan. Paham? Saya balik nanya, Idul Adha iki entuk puasa apa ora toh? Boleh puasa nggak pas Idul Adha? Coba ada yang bilang bisa puasa ketika itu. Itu bukan puasa loh. Nggak boleh berpuasa pada Idul Adha, nggak boleh haram. Yang ada itu cuma anjuran untuk shahibul kurban, biar nanti setelah sholat Idul Adha cepat-cepat pulang nyembelih. Terus dagingnya diambil buat sate. Ya toh? Terus lahap makannya, ya Allah, esok urung sarapan. Habis. Sudah habis. Nah itu tadi dia nyicipi hasil kurban. Pas sunahnya tadi. Kalau ini pulang sudah nggak sarapan tadi toh, pulang nunggu daging kurban lagi. Ora ono daging kurban.
Nunggu bagiannya jam rolas. Ya apa mau coba apa coba? Hah? Mau puasa? Kalau tadi tujuannya biar nanti pulang cepat-cepat nyembelih kurban. Ini kurban nih wae ora, cuma kurban perasaan. Kepiye coba? Jadi dipahami sunnah ini tadi. Ini jelaskan tadi yang saya sebut ini. Ini dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Perkataannya kayak gitu. Paham ini? Paham ibu-ibu? Jenengan pulang nggak ada kurban, ya berarti sarapan wae ora masalah. Yang nggak boleh tadi atau anjuran tadi untuk yang punya kurban. Tujuannya apa? Biar lahap. Nama Pak? Biar lahap makan kurban. Terus di sini dikatakan Rasulullah SAW barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id maka hendaklah ia mengulanginya. Berarti tidak disebut kurban karena sebelum sholat Id. Dan yang belum menyembelih hendaklah ia menyembelih dengan menyebut Bismillah. Sekarang hadis berikutnya, cacat hewan kurban. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata, ada 4 cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. 1. Buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. 2. Sakit dan tampak jelas sakitnya. 3. Pincang dan tampak jelas pincangnya. 4. Sangat kurus sampai-sampai tidak punya sumsum tulang. Tahu sumsum tulang? Kalau sumsum tulang ada kan berarti masih enak dah. Ini kurus nggak ada sumsum loh, coba lihat. Tadi 4 ini kalau ada tidak disebut kurban. 1 hewannya buta sebelah. Berarti kalau buta dua-duanya? Boleh nggak? Kalau bola matanya keluar. Tadi buta boleh nggak? Nggak boleh. Kalau biji matanya keluar, boleh atau tidak? Jelas nggak boleh. Terus sakit yang jelas sakitnya. Namun ini tidak termasuk kalau misalnya kambingnya itu matanya merah, apa jenengan sebut? Nah, itu tidak masuk. Masih bisa. Itu nggak pengaruh pada daging itu. Sakitnya di sini buat hewannya jadi tambah kurus terus. Nah itu baru sakit masalah. Terus yang ketiga pincang. Bosannya apa pincang? Itu 1 kaki apa 2 kaki? Minimalnya 1 toh. Nah berarti kalau kaki ini terpotong, lumpuh, boleh nggak jadikan kurban? Wah tadi saja kakinya masih ada saja nggak boleh kok. Apalagi terpotong kakinya, lumpuh, maka tidak boleh dijadikan kurban. Terus yang keempat, sangat-sangat kurus. Ini kalau dapati hewan kurbannya nggak sah. Makanya tadi sudah kita sebut, ini kita lagi ibadah, maka manut aturan. Nggak bisa dibuat-buat aturan ini. Beda kalau lagi makan daging biasa. Kalau makan daging terserah, mau makan kambingnya itu buta ya monggo. Tadi kambingnya lagi dalam keadaan sakit terus disembelih, boleh nggak cuma untuk makan saja? Boleh. Namun kalau kita bahas itu untuk kurban, tidak boleh karena sudah ada aturan. Baca hadis lagi berikutnya, umur hewan kurban sekarang. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah, kecuali jika terasa sulit bagi kalian, maka sembelihlah jaza'ah dari domba. Baca keterangan di bawah musinnah. Musinnah dari kambing adalah yang telah berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Sedangkan musinnah dari sapi adalah yang telah berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Sedangkan unta adalah yang telah genap 5 tahun masuk tahun ke-6. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha. Jaza'ah adalah domba yang telah berusia 6 hingga 1 tahun. Nah berarti kita rinci. Pokoknya yang dijadikan kurban sudah umur musinnah.
Musina untuk unta itu kalau sudah mencapai 5 tahun. Musina untuk sapi itu kalau sudah mencapai 2 tahun. Musina untuk kambing kalau sudah mencapai 1 tahun. Biasanya jenengan sebut kalau tandanya 1 tahun kambing itu apa? Nah, tanda itu nggak masalah, yang penting sudah umur. Karena ada tadi seperti kata dokter tadi, sudah lebih dari setahun belum poel juga, maka jadikan standarnya itu pakai umur. Terus kita lihat lagi hadis 1361 yang dimakruhkan dari hewan kurban. Ini yang makruh ya, masih sah kalau jadi kurban, namun kalau mau dihindari lebih bagus, cari yang lebih sempurna. Baca dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami supaya memperhatikan mata dan telinga hewan kurban, agar jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah yang buta sebelah, jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah muqabalah, yang terpotong telinganya dari depan, atau pula mudabarah, yang terpotong telinganya dari belakang, atau jangan sampai telinganya berlubang, dan jangan pula gigi depannya ompong. Coba lihat, ompong ki basa Jawane apa ki sapi koyo ngene iki. Nah lihat, yang makruh apa tadi? Memperhatikan mata dan telinga agar jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah buta sebelah. Buta sebelah cacat ya, nggak boleh. Terus jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah muqabalah, yaitu telinganya apa nih? Terpotong telinganya dari depan, berarti dari sini ya. Nah. Atau pula mudabarah, yaitu terpotong dari belakang sini. Atau jangan sampai telinganya berlubang, ditindik sini. Atau jangan pula telinganya berlubang, gigi depannya ompong. Ini kan nggak punya pengaruh apa-apa toh. Dagingnya masih enak nggak? Masih. Dia masih jalan mudah nggak? Masih. Sama ekor terputus. Ekornya, buntutnya itu nggak ada. Boleh nggak jadikan kurban? Boleh, itu nggak pengaruh pada daging. Sanglir yang tadi kita bahas boleh nggak? Boleh. Makruh, cuma kurang sempurna saja, tetap sah. Terus, nah ini yang penting, hadis yang nomor 7 mewakilkan penyembelihan kurban dan upah jagal. Wah, ini nanti kaitannya dengan panitia kurban. Terus baca. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW memerintahkan padaku untuk mengurus unta hadiyu yang berjumlah 100 ekor milik beliau. Lalu beliau memerintahkan untuk membagi semua daging kurban, kulit dan jirannya, kulit yang ditaruh di punggung unta untuk melindungi diri dari dingin, untuk orang-orang miskin, dan aku tidak boleh memberikan bagian apapun dari hasil kurban kepada tukang jagal sebagai upah. Nah lihat, ini pelajaran penting. Hadis ini membicarakan tentang siapa yang mengurus kurban. Ada wakil. Nabi itu punya 100 unta, terus dijadikan kurban. 100 unta sak Gunung Kidul ki wis cukup loh ini. Yang kurang-kurang ini. Satu unta itu misalnya harganya 30 juta. 100 ekor berarti harganya berapa? 3 miliar. Ada wong Gunung Kidul wong siji keluarkan 3 miliar untuk kurban, ada? Wong siji loh. Kalau utang ada. Banyak. Kalau ada. Kalau mikir utang wong Gunung Kidul tuh aduh sakit tenan ya Allah. Gue pegawai biasa. Utang berapa? 0,5 M. Waduh, kalau saya kayak gitu sudah stres tuh kayak gitu mikirnya itu. 0,5 M coba, gaji biasa. Mau gimana coba? Itu jual aset-aset orang cukup loh kayak gitu. Lihat, 100 ekor pertama itu Nabi sembelih sebagian. Sekitar 60 ekornya Nabi SAW menyembelih sendiri. Kekuatannya gimana coba lihat itu. 60 ekor disembelih dewe loh. Ampun tak? Wah itu luar biasa itu.
Jenengan mampu berapa, Pak? 5 apa? Ayam apa? Ini mas sapi juga berat loh itu. Nah terus sisanya itu tadi 60 nyembelih sendiri, sisanya 40 diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Berarti Nabi wakilkan, sama seperti jenengan itu wakilkan pada panitia. Apa yang dilakukan oleh Ali? Dagingnya dibagi, kulitnya dibagi, jilalnya dibagi. Jilal itu kulit khusus. Ulang, apa tadi? Dagingnya dibagi, terus apa? Kulitnya dibagi untuk orang-orang miskin. Ali orang bingung. Kalau wong Gunung Kidul bingung lagi kulitnya ini gimana lagi ini. Tidal biar lumayan, diganti apa? Daging. Atau nanti tidal diganti lagi satu kambing. Akhirnya satu kambing untuk makan-makan panitia. Itu namanya cari makan, bukan kurban. Paham ini Bapak? Nah ini saya ingin samakan pemikiran ini. Kita tadi saya sudah jelaskan awal. Ini mau kurban apa cari makan? Kalau kurban maka harus taat aturan. Ali saya sudah kasih tahu nih. Mau protes sama Ali bin Abi Thalib. Ya, Khulafaur Rasyidin. Dia lakukan kayak gini, ini sudah persetujuan Kanjeng Nabi. Iya kan? Kita tuh terlalu banyak mikir ini karena apa? Kita nggak mau kasih cuma-cuma. Kulit pokoknya perhitungan. Wah ini kalau ini mau diubah lagi nih bisa lo dapat duit sekian-sekian. Dapat daging lagi. Itu namanya jenengan cari daging. Bukan kurban. Kalau kurban itu kayak Ali tadi. Ini dagingnya dikasih, kepalanya dikasih, jeroannya dikasih, kulitnya dikasih. Solusinya gimana? 1. Sohibul kurban ambil kulitnya. Ini paling enak ini. Kalau panitia ngeyelan kayak gitu, oh saya kalau jadi sohibul kurban, sini kulit saya mau ambil. Biar saya aja, saya nggak usah dikasih daging, saya dikasih apa? Kulit. Kulitnya untuk apa? Dia cari orang miskin, kasih nih orang miskin. Rampung toh? Rampung. Siapa mau larang sohibul kurban minta kulit? Itu punya dia kok. Namun sohibul kurban itu tidak mesti jatah sepertiga ya. Al-Hajj ayat 28 sebutkan jatahnya itu setengah. Al-Hajj ayat 36 sebutkan jatahnya itu sepertiga. Namun dalam ayat disebutkan fakulu minha, makanlah minha. Minha itu sebagian. Sebagian itu nggak mesti banyak-banyak. Bisa kita cicipi tadi, oh ini cuma cukup satu sate ini, satu tusuk. Ambil itu. Untuk nyoba sendiri untuk sohibul kurban, dikasih keringanan, sohibul kurban masih boleh makan. Namun kalau dulu sembeliannya orang-orang musyrik itu nggak boleh ada sohibul kurban ambil. Kalau untuk kurban kita orang muslim diberi keringanan sohibul kurban boleh ambil itu. Nggak mesti banyak-banyak. Kasihan yang miskin. Kalau sepertiga tadi nggak harus. Hasil kurban boleh juga. Namun coba jenengan pikir ya, gini, tak bawakan ke logika gini. Hasil kurban biasanya satu sapi berapa? 60? 60-70 lah. Sepertiganya berapa? Sohibul kurban dapat 20 kilo. Terus dibagikan ke warga 40. Kakaknya berapa? 100. Dapat berapa itu berarti? 4 ons. Ya Allah, segini berarti ya? Cuma segini. Yang itu yang orang sohibul kurban 20 kilo. Padahal tiap hari makannya yo sate, terus daging, terus coba. Mana membaginya di sini coba? Makanya pembagian ini bukan harus. Kalau nggak dari yang kalau yang dari kurban diambil terus sepertiganya tak punya kurban boleh juga. Namun saya berikan gambaran ini nggih.
biar nggak usah banyak-banyak, masih ada yang butuh. Kan dia tiap hari sudah makan daging juga, atau wong sugih. Yang miskin makan apa? Tempe. Kan pengennya makan daging. Coba kalau jadi kayak begini, cuma segini-segini coba. Ya Allah, ini wong sugih dapatnya banyak terus. Paham ini Pak? Jadi sepertiga itu bukan aturan. Saya bahas ini tadi ya. Intinya tidak boleh sama sekali hasil kurban dijual. Aturan pertama. Maka ini kalau ada penyaluran kurban dari DS, ini aturan baku ini. Saya nggak akan pernah ubah. Karena Nabi SAW sudah meninggal dunia. Syariat sudah tetap itu. Nggak mungkin ada revisi-revisi syariat lagi. Paham ini ya? Tidak boleh itu dijual apa tadi? Kulit ditukar apa tadi? Daging. Ditukar apa lagi? Kambing. Atau dijual untuk kas masjid. Nggak boleh. Pokoknya kalau jenengan sudah jual, ini melanggar ketentuan Ali bin Abi Thalib. Paham ini? Tadi solusinya diantaranya sahibul kurban ambil jatah kulitnya. Atau panitia serahkan kepada penada kulit, nggak usah ngambil untung. Atau cari orang miskin, Pak ini jenengan ini kulit. Plot sudah. Pak saya nggak biasa manfaatkan kulit. Terserah mau diapain, terserah kulit tadi. Dia mau jual kayak mau tukar apa, yang penting uangnya kembali ke dia, nggak kembali kepada panitia kurban. Ali di sini posisinya seperti panitia loh ini, wakil. Terus aturan kedua apa? Ali tidak kasih jatah kurban khusus untuk tukang jagal. Maka tukang jagal tidak boleh dikasih upah. Dari apa? Dari hasil kurban. Upahnya gini maksudnya, Pak, ini jenengan ambil kepala aja, uang nggak dikasih apa-apa. Kepalanya untuk jagal. Harusnya mau aman gimana? Jagal dikasih uang. Nanti kalau mau dapat jatah daging, kasih juga seperti yang lainnya sama. Paham ya? Ada upah dulu. Makanya Ali bilang dalam riwayat yang lain, Ali ambil uang dari sakunya dikasih ke tukang jagal. Ustadz, gimana kalau panitia itu makan bareng? Kalau di Gunung Kidul gampang saya jawab. Biasanya wong Gunung Kidul itu makan barengnya itu khusus warga semuanya, nggak ada panitia khusus. Betul toh? Nah, sak dusun turun semua. Satu masjid itu turun semua, ya kan? Gotong royong kan nggak mungkin nggak ada yang nggak gotong royong situ. Maka nggak masalah. Ini menjadi masalah ini kalau di kota sana. Karena di kota itu biasanya dihususkan panitia 10 orang, ya toh? 10 orang ini ambil dari hasil kurban untuk makan-makan. Kecuali gini, sohibul kurban kasih. Panitia ini untuk jenengan, ini untuk jatah saya, silahkan manfaatkan. Ya terserah, sohibul kurban mau kasih kok. Namun kalau nggak kayak gitu, baiknya tidak ambil dari hasil kurban. Mau gimana kalau gitu? Kalau orang kota gampang, saya biasanya kasih solusi gini. Ada uang operasional, ada uang lebihnya, beli kambing satu. Kambing satu ini disembelih untuk apa? Makan panitia. Namun kalau di Gunung Kidul insya Allah nggak masalah. Karena semua warga terlibat. Betul nggak ini saya bilang? Iya toh? Semua terlibat, orang masalah. Berarti boleh. Sudah ya, 2 larangan berarti ya. Tidak boleh jual hasil kurban, tidak boleh ngupai dari hasil kurban. Terus hadis yang terakhir tentang patungan kurban. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, kami pernah berkurban melakukan nahar atau penyembelihan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah. Yaitu kami berkurban untuk unta dengan patungan 7 orang. Sedangkan sapi untuk patungan 7 orang. Nah, unta untuk 7 orang, sapi untuk 7 orang. Nah, 7 ini dari 7 urunan. Sudah dapat 6/7. 1/7 diambil dari kas rombongan. Satu rombongan 30 orang misalnya, berarti tadi 6 orang sudah betul, 30 masuk, maka jadinya 36/7. Boleh nggak?
Yang buat masalah tadi kas rombongan. Cari orang yang nyumbang 1/7. Kalau nggak dapat orang ya sudah, turunkan harga sapi, jadinya 6 orang untuk 1 sapi, boleh. Tadi yang saya sebutkan, ya, misalnya Ustadz ini 6/7, itu sholat, yang 1/7 tidak sholat. Gimana tadi jawabannya? 6/7 kurbannya diterima, 1/7 kenapa tidak diterima kurbannya? Karena tidak sholat, tidak pengaruhi pada yang lain. Paham ya? Kenapa kok sebut-sebut sholat? Kenapa? Kenapa? Karena muslim itu wajib sholat. Termasuk juga nanti tukang jagal, dipilih yang mana? Muslim rajin sholat. Kalau dia merokok tapi rajin sholat, boleh nggak jadi jagal? Boleh. Yang penting pas lagi nyembelih, awas kalau dia ngerokok menahan kita. Ini sudah ingatkan loh di sini. Yang penting pas ini steril. Pak Sudar paham? Kurang ngeyelan loh. Ditinggal rokoknya. Sudah? Baik. Ada yang tanya langsung. Yang penting 1, 2. Mike. Dari sana dulu. Ibu-ibu ada yang nanya. Ini biar masalah kurbannya rampung loh ini. Besok nggak bingung-bingung lagi. Besok kajian Karangreja tetap ada nje. Malam Kamis depan libur apa enggak? Masih ada daging enggak? Ya, tetap masuklah, mudah-mudahan daging wis entek wis nyate semuanya. Malam Kamis depan tetap ada nggih? Malam Sabtu tetap ada di Karangreja terakhir untuk sebelum Idul Adha. Ya. Pertanyaannya Pak, saya misalnya jadi panitia kurban 3 lembu. 3 lembu. 21 orang Pak. 21 orang. Akhirnya kita total semuanya. Terus kita bagi, kita ambil sepertiga. Nah, sepertiga tadi kita dun kepada 20. Nah, coba saya beritahu dulu. Sepertiga itu nggak bisa diacak kalau jenengan mau bagi ke sohibul kurban. Iki sapine iki diambil sepertiganya dari situ untuk dia. Enggak, jangan dicampur ya. Kan dia pingin makan dari hasil kurbannya. Sapinya yang mana? Maka jenengan kelompokkan nih. Makanya tadi bisa-bisa. Ini 7 di DWK toh. Ini nanti ada jatah untuk dia, biar dia cicipi dari hasil kurbannya. Jangan diacak, nggak boleh diacak. Mau dia dapat jatah yang lain juga nggak apa-apa kan, tapi kan jenengan mau kasih biar panitia, biar apa? Sohibul kurban makan daging punya siapa? Punya dia. Nanti diperbaiki aja. Jadi kelompokkan. Oh ini sampai ini di DPK, ini pengurusannya sini. Atau pas lagi nguliti dagingnya langsung diambil. Ini untuk saya kurban sapi pertama. Ambil lagi ini saya kurban untuk sapi kedua. Ini saya kurban untuk sapi ketiga. Namun syarat sepertiga tidak harus. Jadi kan bisa turunkan syarat tadi. Udah? Baik. Ada lagi? 2. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban yang sedang bunting? Masih boleh dan sah, halal. Terus jadinya bagaimana Ustaz? Kalau kambing yang ikut di dalamnya misalnya anaknya, dia ikut dengan ibunya disembelih, ya, induknya disembelih, maka anaknya tidak perlu disembelih lagi, sudah ngikut. Sudah? Baik, Pak Sudar. Langsung tadi yang arisan tadi Arisan kurban. Ya. Yang sampai 5 tahun, padahal arisan pertama itu harga kambing misalnya baru 600, yang terakhir itu sampai 2 juta, berarti kan hutangnya enggak sama, itu gimana hukumnya? Ya nggak usah ikut arisan. Katanya boleh arisan. Ya boleh. Orang pengen tak jawab, cuma umpan dia aja biar dia emosi. Gini, urunannya berapa tiap orang kali arisan, tiap orang berapa? Nah berarti yang sudah
biar semuanya akhirnya tidak untung-untungan dan tidak jadi judi, berarti nanti dipukul harga semuanya sama seperti di tahun sekarang. Nggak boleh. Ini saya mau kasih solusi ini loh. Misalnya 10 ya, berarti urunannya 200-200 ya, 200-200. Jika tahun pertama itu 600 dapat 1 kambing, berarti yang sudah dapat itu disuruh bayar lagi. Masalah jadi judi kayak gitu nanti, nggak adil ya. Pokoknya intinya semuanya harus keluarkan sama. Jika semuanya itu keluarkan sama 2 juta, berarti yang lainnya juga 2 juta gitu. Orang klaim ya wes rasa harisan. Makanya bikin aturan dari awal pertama itu, seandainya harga kambing naik, yang sebelumnya harus nambah juga. Baru adil kan? Orang klaim ya, makanya buat aturan pertama tuh Pak. Karena untung-untungan nanti. Terus siapa lagi tadi? Nanya, nggih. Nggak boleh bubar ibu-ibu. Awas bubar. Monggo, kasih mic. Ini biar jenengan paham nanti dapat ilmu loh ini kalau tanya-tanya langsung ini. Ini orang-orang pintar ingin nanya ini. Nggih. Ini dulu Pak, sebentar. Ini dulu. Ya, monggo. Langsung jenengan. Enggak jenengan. Ini nih. Pegang. Ya. Nyalain dulu, nyalain. Nah, sana dulu berarti Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari materi tapi kaitannya dengan Hari Raya Idul Adha, Ustaz. Nggih. Tentang wukuf. Wukuf. Ya. Biasanya dari organisasi Muhammadiyah kan sudah menetapkan. Ya. Pernah suatu ketika terjadi di sini sudah Idul Adha tapi di Makkah belum wukuf. Oh, kalau kayak gitu jarang. Terbalik. Jadi di sini sudah menetapkan Hari Raya Idul Adha, terus sudah melaksanakan. Oh iya pernah. Ya pernah ini. Karena ya. Saya tanya Ustadz waktu itu, Ustadz bilang bahwa saya nunggu wukuf dulu, seperti itu. Sehingga bagaimana seperti itu, hal seperti itu terjadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ikuti ketetapan di negeri masing-masing. Seandainya gini, misalnya tahun ini itu Idul Adha-nya di Saudi itu hari Sabtu, wukufnya hari Jumat, ya sudah mereka seperti itu. Kita itu hari Ahad, wukufnya berarti hari Sabtu, walaupun ini nggak pas dengan wukuf di sana, namun 9 Zulhijjah kita pas tanggal 9 itu hari Sabtunya, maka ikut Sabtu. Jadi pakai ketetapan ke negeri masing-masing. Bun. Nggih. Kalau sekarang belum ada masalah toh. Nah, sudah. Nanti kalau ada masalah baru tanya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Maaf, ini langsung aja bahwasanya di kampung saya itu penyembelihan korban itu kulitnya dijual. Ya, terus ini maaf. Bentar, dia tanya solusi. Bentar, tunggu. Menyampaikan itu bagaimana soalnya yang jenengan jadi takmir apa? Ya, jamaah. Itulah masalahnya. Takmirnya hadir nggak? Ada. Mudah-mudahan dengar nanti besok beritahu ke jamaah. Terus? Menyampaikan bagaimana? Nah, yang nyampaikan jangan jamaah, nanti jenengan diprotes. Cuma bisa masukan saja, beri masukan. Nanti takmirnya yang beri masukan ke warga, ke jamaah. Yang tukang jagal itu sholatnya itu di rumah itu bagaimana Pak, yang dilihat itu sholat berjamaahnya Pak? Sholatnya apa wedok tau gue? Laki malah gak haji. Aduh Pak Haji nih kok malas banget yang masjid itu. Ya tetap sah nanti. Namun ya orang pantas ya laki-laki di rumah. Gak pernah ngaji lah. Gak pernah ngaji nih jangan. Itu. Tapi masih tetap sah kalau jenengan bilang dia penting sholat lima waktu. Terus sudah. Ntar saya baca kertasnya. Belum boleh bubar ibu-ibu. Awas ada yang gerak nanti itu. Pada sholat Id, apakah setelah Al-Fatihah harus membaca surat Al-A'la? Terutama seorang imam. Bu, imamnya itu jangan kul terus toh. Kalau mampu baca Al-A'la, baca surat Al-A'la. Ustaz aku urung iso hafal. Ya wis.
Yang sing hafal wae jadi imam. Gimana lagi mau paksa-paksa ini, imamnya cuma satu ini kok. Kalau tetap ada yang menjual kulit atau kepala hewan kurban, boleh dibeli apa tidak? Sebentar, yang jual siapa? Kalau panitia jangan ikut. Namun kalau yang jual itu yang sudah dikasih, yang sudah nerima, boleh. Paham ya? Tangan kedua berarti. Menyembelih hewan kurban itu sebaiknya hewan dihadapkan kemana? Kepala arah selatan ataukah ke utara? Mana kiblat? Barat mana? Sana ya. Terus kepala nanti ini dibaringkan ke kiri, kepala di selatan, nanti buntutnya itu di utara. Dibaringkan ke sisi apa? Kiri. Yang nyembelih tangan apa? Kanan. Kecuali yang tadi saya sebut tangannya kidal. Tangannya kidal dan nyembelih dengan ini. Kuatnya cuma dengan ini. Maka dia balik ke sisi kanan nanti nyembelihnya, berarti kepala di utara, buntutnya di selatan. Kalau tetap ada yang menjual kulit sudah tadi, Ustadz, apakah 3 syarat kurban untuk satu keluarga itu harus terpenuhi semua atau hanya salah satu saja? Terpenuhi semua. Satu rumah itu masih punya hubungan sedulur keluarga atau itu istrinya. Yang ketiga ditanggung nafkah. Bolehkah orang non muslim ikut iuran kurban? Gak usah diterima kalau ikut urunan. Kalau tadi yang jenengan yang saya sebut tadi apa? 6 sholat. Yang satu ini enggak sholat. Tadi kan cuma saya bilang ini 6 ini diterima, yang satu tidak diterima. Namun kalau non muslim tidak diterima sama sekali, maka nggak usah masuk dalam urunan kurban. Nanti bagiannya cuma dapat daging aja, dia cuma cari daging. Ustadz, kalau untuk sohibul kan dapat minta jatah sepertiga. Kalau diminta, iya boleh. Dia minta sepertiga boleh nggak? Boleh. Tapi gimana kalau untuk pembagian sapi, kalau ada yang minta jatah sohibul? Kalau ada yang minta jatah itu sohibul, boleh. Sapi berarti dapat banyak juga, berarti terserah dia. Mungkin dia ambil banyak biar nanti bagi-bagi sendiri untuk orang-orang, boleh. Sholat idul kurban, rakaat pertama 7 takbir tambahan, rakaat kedua 5 takbir tambahan. Antara takbir 1 dan 2 ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa itu ada atau tidak yang benar? Ada. Yang penting baca zikir antara takbir tambahan tadi. Zikirnya terserah, namun biasanya para ulama anjurkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Seorang bernazar, jika keinginannya tercapai mau belikan karpet untuk musola di desanya. Setelah keinginan tercapai, ia mau penuhi nazarnya tadi karena kesibukannya yang dititipkan pada kakaknya untuk dibelikan karpet, namun uang tadi diberikan ke masjid lain untuk dibelikan atap masjid oleh kakaknya. Apakah sudah sah nazar tersebut? Kalau memang tujuannya satu masjid-masjidnya ditentukan, ya sudah. Berarti diulang lagi nazarnya untuk masjid yang ditentukan tadi. Siapa suruh tentukan masjid? Kalau nazarnya umum aja, saya berikan karpet untuk masjid, berarti masjid mana saja. Boleh. Ini dia sudah tentukan. Bolehkah berwudu menggunakan gayung? Boleh nggak? Boleh. Dulu keran itu belum ada loh di Kanjeng Nabi, itu belum. Saat bepergian tidak jauh sudah adzan dan saya masih sempat berjamaah di masjid, tetapi orang tua dan mending menunda sholat. Oh, sarankan menunda sholat. Apa yang saya lakukan? Manut sama orang tua, nanti berjamaah dengan orang tua boleh. Bagaimana hukumnya kuliah di program studi psikologi? Boleh. Sebentar, ada satu lagi tadi saya lupa jelaskan. Ini nanti tolong diperhatikan, darah hasil sembelian itu najis, kecuali nanti darahnya itu menyatu dengan daging, itu dimaafkan. Saya ulang ya, darah yang hasil sembelian tadi dihukumi apa? Najis. Maka hati-hati, kalau nyembelih itu ada bekas darah di pakaian, maka tidak dipakai untuk sholat. Itu perhatikan ya, paham ya? Darahnya situ najis.
Namun kalau jenengan sudah sholat, cek di baju nggak ada darah, ternyata sudah selesai sholat baru ketahuan, ya Allah tadi saya nggak periksa di bagian ini, ternyata ada, itu dimaafkan karena baru ketahuan setelah sholat. Terakhir, kami ini adalah dukuh, terus ikut kajian di sini. Terus yang ingin kami tanyakan, apakah sah atau sopan saya buat grup seperti di pesantren? Jadi hikmahnya, apabila ada atau kabar atau pengumuman penting, bisa masyarakat tahu dan berita gampang bisa ranting bagi yang tidak ada Android. Jadi bisa dilaporkan pada yang lainnya lagi. Kalau dapat info kajian di sini, boleh-boleh saja. Ya, namun kalau grupnya DS sudah ada, cuma ada 4 grup yang belum, ya nanti daftarkan diri. Nanti insya Allah akan dimasukkan. Nah terus nanti yang kurban tadi sudah jelas ya Bapak-Bapak ya. Aturan-aturan tadi pun jelas ya. Jadwal sudah jelas, bukunya nanti silakan dipelajari lagi, yang jenengan dapat itu dimanfaatkan untuk tambah ilmu tentang kurban. Insya Allah kita ketemu lagi hari malam Kamis ya. Malam Sabtu tetap ada, dan kami doakan mudah-mudahan semua bisa jalani puasa dengan lancar. Ya, besok Sabtu jangan lupa, dan Idul Adha-nya juga Allah mudahkan sampai hari tasyrik untuk ibadah-ibadah kita. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.